Swadikap, sini nakap. No. Halo, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di Yongpurin, The Mystery Spot. Ustaz. Halo guys, welcome back. Perasaan cemas yang dirasakan para pemain game online ketika mendapatkan rekan satu tim yang berasal dari negara ini sudah menjadi rahasia publik. Ya, Myanmar. Negara ini terkenal dengan para pemainnya yang suka melakukan feeding, AFK, toksik, dan hal lain sebagainya. Namun pada video kali ini gue gak bakal bahas tentang game ataupun player dari Myanmar, melainkan gue bakal bahas tentang hantu-hantu yang berasal dari negara ini. Sama seperti di Indonesia, Myanmar juga dikenal luas dengan urban legendnya yang beragam dan budaya mistis yang masih kental di masyarakat. Urban legend sendiri menjadi bagian dari budaya yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat karena sebagian besar kisah itu mengandung unsur-unsur budaya setempat. Dan info dari teman gue yang berasal dari Myanmar, ada beberapa urban legend yang masih dipercaya dan diceritakan secara turun-temurun sampai pada saat sekarang ini. Langsung aja, yang pertama namanya adalah Maphewa, yang berarti wanita pita kuning, adalah sosok hantu yang berasal dari Myanmar yang dikenal sebagai roh penjaga kuburan karena dia bersarang atau membuat kediamannya di area perkuburan. Dan masyarakat Myanmar pun percaya kalau Maphewa ini adalah ketua dari hantu-hantu yang berada di area perkuburan tersebut. Buset dah, udah kayak organisasi aja ada ketuanya. Tapi bagi gua, Maphewa ini adalah roh pembawa peti mati. Bukan yang ini. Maphewa adalah roh wanita. Roh wanita yang menggunakan pakaian berwarna jingga dengan rambut hitam panjang lebat terurai. Dia juga memopong peti mati. Makanya gue bilang dengan roh pembawa peti mati. Ia akan keluar pada tengah malam dengan membawa peti mati, lalu mengacak-acak kota dengan rambut hitam panjangnya, kemudian meletakkan peti mati yang ia bawa tersebut ke depan pintu sebuah rumah. Dan ini adalah pertanda bahwa seseorang dalam rumah tersebut akan sakit dan meninggal. Walaupun demikian, hantu ini dikenal sebagai hantu yang pengiba, karena ketika seseorang menggantungkan pita berwarna kuning di depan rumah mereka, maka hantu ini tidak akan meninggalkan peti mati yang ia bawa di rumah tersebut dan mencari rumah lain. Maphewa akan berpikir rumah tersebut baru saja mendapatkan kemalangan, maka ia tidak akan menambahkan kemalangan atau kesedihan lain di rumah itu. Nah, ada cerita unik nih tentang Maphewa. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Yangon sekarang bukanlah menjadi ibu kota Myanmar, melainkan adalah Naypyidaw atau Naypyidaw dalam bahasa Myanmar. Naypyidaw yang berarti rumah raja. Berbeda dengan kota lain di Myanmar, jauh dari kesan padat, kota ini memiliki populasi yang jarang padahal wilayahnya luas. Di sana hampir tak ada kemacetan dan hanya sedikit bangunan atau atraksi yang bisa dinikmati. Orang-orang kerap menjuluki kota ini sebagai kota hantu. Namun menurut penduduk Naypyidaw sendiri dipercaya bahwa kota ini adalah kota hantu yang sudah ditinggalkan hantunya. Karena ketika pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw, sebelum mendirikan bangunan, pemerintah harus memindahkan hantunya terlebih dahulu. Karena beberapa tempat dari daerah Naypyidaw yang akan dijadikan ibu kota adalah kuburan. Dan kalau ada kuburan pasti ada Maphewa. Namun pemerintah Myanmar mendapatkan penolakan dari penghuni makam-makam tersebut. Penolakan ini berupa hambatan atau kesulitan pemerintah Myanmar dalam melakukan penggusuran tanah pemakaman. Makanya pemerintah Myanmar mengutus seorang dukun untuk bermediasi dengan Maphewa, karena Maphewa lah yang bertanggung jawab atas roh-roh yang berada dalam pemakaman yang akan digusur. Hasil dari mediasi, akhirnya para hantu penunggu makam setuju untuk dipindahkan, dan pemerintah Myanmar harus menyewa 12 truk yang melakukan perjalanan 3 kali dalam sehari selama 3 hari berturut-turut untuk memindahkan sekitar 1000 hantu, masing-masing 10 hantu dalam satu truk. Yang kedua, Zaogi, atau dalam bahasa Myanmar disebut dengan kata Choji.
Zogi ini adalah salah satu tokoh supranatural dalam mitologi dan cerita rakyat Myanmar. Gue nggak tahu ini bisa dimasukkan ke dalam kategori setan atau gimana. Soalnya Zogi ini adalah seorang penyihir, manusia semi abadi dengan kekuatan gaib dan sering terlihat dengan tongkat sihir dan topi merah. Di dalam ceritanya, Zogi ini memiliki kekuatan gaib seperti dia bisa terbang, masuk ke dalam tanah, maupun menyelam dalam waktu yang tak terhingga. Zogi juga dapat melakukan ramalan cuaca serta membangkitkan orang yang telah mati. Dan dikatakan bahwa Zogi ini tinggal sendirian di Himavanta, sebuah hutan mistis yang tak terlihat oleh mata yang terletak jauh di pegunungan Himalaya, tempat dia mencari tumbuh-tumbuhan untuk tujuan magisnya. Dan seperti yang gue katakan tadi, dia ini manusia semi abadi. Tentu saja manusia masih memiliki kebutuhan biologis, maka terkadang dia dengan sentuhan tongkat sihirnya ini, ia menghidupkan seorang perempuan ilusi yang berasal dari pohon yang ada di hutan untuk membuat atau memenuhi keinginan biologisnya tersebut. Namun Zogi ini tetap dikenal sebagai penyihir yang baik hati karena mereka menghabiskan hidup mereka untuk mencari jamu dan mengobati manusia-manusia yang menderita dan memperpanjang hidup mereka sendiri. Selain memiliki kekuatan magis, tongkat yang ia bawa ini juga digunakan untuk menggiling akar atau ramuan-ramuan obat yang ia temukan di hutan. Karena tujuan utama dari Zogi ini menjadi Weza. Weza sendiri adalah salah satu penyihir yang mencapai kehidupan abadi yang tak lekang oleh waktu untuk menunggu kemunculan Buddha pada masa depan. Dan perbedaan dari Zogi dan Weza sendiri, Zogi akan mengenakan pakaian serba merah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan topi berwarna merah dan tongkat sihir di tangan. Dan apabila seseorang sudah mencapai Weza, dia akan mengganti pakaian merah tersebut menjadi berwarna putih dan mengganti celana panjangnya dengan longgi Burma putih. Dan tongkat yang ia gunakan sudah tidak dia pakai lagi. Dan di Myanmar sendiri baru beberapa orang yang dipercaya mencapai level Weza, karena untuk mencapai level ini sangatlah sulit. Seorang Zogi membutuhkan waktu selama 20 tahun, baik itu mencari ramuan, bertapa, atau hal lain sebagainya, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang kekal abadi yang tak lekang oleh waktu. Bukan Krispatih. Nah, ada yang unik nih tentang Zogi dari Myanmar ini. Di Myanmar ada tarian yang bernama tarian Zogi, yang pada dasarnya adalah tarian bahagia untuk menggambarkan bagaimana ia menggiling obat-obatan dengan tongkat sihir dan bagaimana ia akhirnya menciptakan pil-pil ajaib. Dan ketika mendekati akhir pertunjukan, ia melakukan koreografi di mana ia memegang tongkat secara horizontal dan melompat-lompat melintasinya untuk menunjukkan keberhasilan dari Zogi tersebut membuat pil ajaib. Oke, next, yang ketiga. Hantu ini bernama Chai Kleinma atau Chai Kleinma. Jika kalian adalah mahasiswa atau pekerja yang tinggal jauh dari rumah, mungkin akan berpikir 2 kali sebelum ke toilet pada malam hari. Karena tempat favorit dari hantu ini adalah toilet gelap yang memiliki bau sangat menyengat. Gambaran dari hantu ini adalah hantu yang menggunakan pakaian adat khas Myanmar dengan kaki cacat yang bengkok. Biasanya dia akan menyerang perempuan. Jika kalian bertemu hantu ini atau dikejar hantu ini, disarankan untuk tidak berlari dengan garis lurus. Berlarilah dengan garis zigzag agar sang hantu sulit menangkap kalian. Atau jika kalian berada dekat dengan hantu ini, silangkanlah kaki kalian sehingga hantu akan berpikir bahwa kalian satu spesies dengannya dan tidak akan menyerang kalian. Lalu carilah sebuah selimut, lalu bersembunyilah di dalam selimut tersebut dengan menyilangkan kaki hingga fajar. Karena dipercaya hantu ini sangatlah berbahaya, dia bisa saja membunuh seorang manusia lalu mencabik-cabik tubuhnya untuk memakan hati mentah dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian membawa mayat dari manusia itu ke dalam toilet tempat dia bersarang. Maka dari itu masyarakat Myanmar tidak akan berani ke toilet sendirian pada malam hari, dan kalaupun dia sendiri, dia akan berjalan zigzag
dan menyilangkan kaki dengan cara melompat-lompat untuk sampai ke toilet agar Chai Klenma tidak memangsa mereka. Selanjutnya yang keempat, Pote. Ini adalah sejenis roh halus yang jahat yang hidup dalam tubuh seorang manusia. Pote akan memasuki tubuh yang kosong atau tubuh seseorang yang sedang mengalami kritis dan memakan organ-organ dalam dari manusia tersebut. Sehingga orang itu akan meninggal dan tubuhnya akan diambil alih oleh Pote dan Pote akan hidup sebagai manusia tersebut untuk mencari mangsa berikutnya. Ciri-ciri orang yang dihinggapi atau tempat Pote bersarang adalah dia tidak akan berkedip jika ada seseorang yang menatapnya dan tidak akan menatap balik orang tersebut. Dan ciri lainnya adalah tidak adanya bayangan seseorang tersebut dalam cermin. Ketika Pote sudah mendapatkan sarangnya atau menjadikan seorang manusia menjadi inangnya, maka dengan mudah dia akan mendapatkan mangsa berikutnya. Dengan cara seseorang harus menelan ludah dari manusia tersebut. Hal itu akan mendapatkan atau memudahkan Pote untuk berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain untuk memakan usus, ginjal, hati, dan organ-organ dalam manusia itu. Hantu ini sangat jahat serta sangat kuat dan dipercaya untuk mengusir hantu ini membutuhkan 5 orang dukun yang harus melakukan tarian ketika seseorang dirasuki oleh Pote. Kelima dukun tersebut akan menari mengelilingi manusia itu sembari melemparkan organ dalam seperti usus, hati, dan jantung hewan untuk memancing sang Pote keluar dan kemudian menangkapnya. Tidak hanya itu, setelah menangkap, sang dukun akan memegang Pote secara bersamaan kemudian berjalan mengelilingi Pote tersebut untuk membuat Pote pusing lalu memusnahkannya. Sebenarnya masih ada beberapa hantu lagi, cuma mempunyai kemiripan dengan hantu-hantu Thailand yang sudah gua bahas kemarin, seperti Krase atau Kuyang yang di sini dikenal dengan nama Chisarsone, serta Pipret yang dikenal dengan nama Pun di Myanmar. Dah, itu aja. Oke guys, last but not least, terima kasih udah nonton video ini sampai habis and see ya.